Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang istisna paralel. Yang pertama, yakni pengertian. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dengan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syaratnya, akad istisna pertama tidak tergantung pada istisna kedua. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual dan akad penjual dengan pemesan harus terpisah, dan penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Kemudian yang selanjutnya ada landasan hukum. Yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 22 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002. Kemudian ada hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian ada fatwa istisna paralel. Yang pertama yakni tentang ketentuan umum. Pertama, jika LKS atau lembaga keuangan syariah melakukan transaksi istisna untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syarat istisna pertama tidak tergantung kepada istisna yang kedua. Kemudian, lembaga keuangan syariah selaku mustasni tidak berkenan untuk memungut margin daring construction atau disingkat dengan MDC dari nasabah. Kemudian ada semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istisna atau yang tertera di Fatwa DSN nomor 6 DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 berlaku pula dalam istisna paralel. Kemudian ada ketentuan lain. Yang pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Kemudian fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Saya, Salsabila Lu'lu Nugraini, akan menjelaskan mengenai ketentuan OJK tentang produk dan aktivitas BPRS. Pembiayaan istisna adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Persyaratannya, yang pertama, BPRS bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual. Yang kedua, spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Yang ketiga, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum dan harus sesuai dengan karakteristik yang harus disepakati. Yang keempat, pembayaran oleh nasabah kepada BPRS tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. Yang keenam, BPRS tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketujuh, BPRS tidak harus memberikan potongan harga diskon apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah. Yang kedelapan, jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah. Selanjutnya, BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah meliputi aspek personal, aspek usaha, dan prospek usaha. Selanjutnya, kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lainnya.
BPRS menetapkan transparansi informasi, produk, dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. BPRS memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko. BPRS memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Karakteristiknya, yang pertama, dibuka dalam mata uang rupiah. Yang kedua, pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. Yang ketiga, objek istisna dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. Yang keempat, mekanisme pembayaran istisna disepakati dalam akad. Metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, maka kualitas atau jumlah sebagai mana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk membatalkan, menunggu tersedianya barang, atau meminta BPRS menggantinya. Selanjutnya yaitu tujuan atau manfaat bagi BPRS dan nasabah. Bagi BPRS, manfaatnya sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bagi nasabah sendiri, manfaatnya yaitu memperoleh barang yang sesuai spesifikasi tertentu. Adapun identifikasi risiko. Yang pertama, BPRS menghadapi potensi risiko kredit atau credit risk yang disebabkan oleh nasabah non-prestasi atau default. Yang kedua, BPRS menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad istisna diberikan dalam valuta asing. Yang terakhir, BPRS menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS. Saya, Putri Brilian, akan menjelaskan materi mengenai ketentuan OJK tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS. Adapun pengertian dari pembiayaan istisna yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Kemudian ada persyaratannya yaitu bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi istisna dengan nasabah sebagai pihak pembeli. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum dan barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah atau dalam bentuk pemberian piutang. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Bank tidak harus memberikan potongan harga atau diskon apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. Jangka waktu pembiayaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Bank melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara lain meliputi aspek-aspek usaha dan prospek usaha. Kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Bank menerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko, dan yang terakhir yaitu bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. Selanjutnya mengenai karakteristik. Yang pertama, dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing. Yang kedua, pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi. Objek istisna dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. Mekanisme pembayaran istisna disepakati dalam akad. Metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian atau metode akad selesai. Dan yang terakhir, dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk membatalkan, menunggu penyerahan barang tersedia, atau meminta kepada bank untuk menggantinya.
Selanjutnya ada tujuan atau manfaat bagi bank dan nasabah. Adapun tujuan bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Tujuan bagi nasabah yaitu memperoleh barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu. Yang terakhir mengenai identifikasi risiko. Bank menghadapi potensi risiko kredit atau credit risk yang disebabkan oleh nasabah one prestasi atau default. Bank menghadapi potensi risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad istisna diberikan dalam valuta asing. Bank menghadapi potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila terdapat salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.